Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sedang membicarakan ayat yang ke-7 dari surah Hud yang cukup panjang ayatnya, demikian juga pembahasannya cukup panjang, terutama yang disampaikan oleh ahli tafsir Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Beliau menjelaskannya dengan panjang lebar tentang ayat yang ke-7 ini, sementara ahli-ahli tafsir lainnya tidak begitu panjang uraiannya. Bahkan tafsir Al-Qurtubi pun yang sezaman dengan Ibnu Katsir tidak begitu panjang menguraikannya. Ya, masih lebih panjang Ibnu Katsir. Mari kita lihat lagi karena kemarin belum selesai ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini perhatikan bunyi kalimatnya, bunyi ayatnya. Kalau tidak memperhatikan dengan baik nanti jadinya enggak paham. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Jadi pada ayat ini setidak-tidaknya ada 4 kalimat yang perlu diperhatikan. Ini kalimat yang pertama dan ini sudah banyak disebut di ayat-ayat sebelumnya sehingga penjelasannya yang disampaikan oleh para ahli tafsir tidak panjang lebar ya. Bagian pertama dari ayat ini adalah wa huwallazi, dan dia Allah adalah yang khalaqas samawati wal ardh, dan dia Allah maksudnya allazi yang khalaqa telah menciptakan as-samawati, langit-langit yang banyak itu, wal ardo, dan bumi itu, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Ada mengatakan 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada 6 masa. Itu 6 masa ya Allahu a'lam. Terus kita enggak diberitahu detailnya. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy-nya, arsy Allah itu berada 'alal ma'i, di atas air, dan singgasana Allah ada di atas air. Singgasana itu tempat duduk raja. Allah kan raja, Al-Malik. Dia juga punya singgasana, ya, punya tempat kehormatan yang disebut arsy. Setelah Allah ini dalam
ini seolah-olah seperti istidraj gitu ya. Jadi sebetulnya kalimatnya dari sini itu ke sini. Nah, gitu. Ya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Terus lanjutannya di sini runtutannya. Tapi Allah berfirmannya enggak begitu, disela-selai dengan kalimat ini. Ini istidraj. Istidraj itu seperti anak kalimat yang ada di antara kalimat. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita menulis yang membuat meja ini adalah Pak Paimin, garis miring, si tukang kayu hebat dari Sampit itu loh. Nah, itu dalam tanda penghubung. Sama dengan ini. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan arsy-Nya Allah ada di atas air. Terus Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, paling baik amalnya. Yang terbaik amalnya. Jadi dibuatnya, diciptakannya langit dan bumi ini tujuannya adalah untuk menguji manusia, siapa di antara manusia ini yang paling baik amalannya. Ini kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat ini sampai habis. Dan jika engkau Muhammad berkata kepada orang-orang musyrik Mekah, sesungguhnya kalian nanti akan dibangkitkan lagi sesudah mati, ya, niscaya mereka akan berkata karena mengingkari, karena tidak percaya. Berkatalah mereka orang-orang yang kafir, in hadza illa sihrum mubin, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Nah, ayat yang bagian yang terakhir ini tidak begitu panjang pembahasannya. Yang paling panjang itu kalimat ini. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Ini panjang pembahasannya. Terus ini juga liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini juga panjang. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat sama-sama. Ya, pasang telinga dan mata supaya tidak salah melihat dan salah mendengar. Kalau tafsir Al-Baghawi enggak begitu panjang. Kemarin kita sampai pada pembahasan tentang arsy-Nya Allah. Ini kalimat Allah dari yang pertama ini loh. Huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Itu kan? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir kemarin sampai di hadis ini. Sampai di hadis yang ini. Dalam kitab Sahih Muslim ini sudah. Kemudian ada lagi dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, ini. Jadi, dan Allah itu arsy-Nya ada di atas air, singgasana Allah itu ada di atas air. Ibnu Katsir meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Bukhariyu, dan telah berkata Imam Al-Bukhari fi tafsiri hadhil ayati, tentang tafsir ayat ini. Ini sanadnya, hadatsana Abul Yaman akhbarana Su'aibun hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Kalau dari A'raj pasti dari Abu Hurairah, karena A'raj ini muridnya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sahabat Nabi berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda Rasul? Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allah, berfirman Allah, Allah berfirman. Allah siapa? Azza, yang maha gagah perkasa, wa jalla, dan maha agung, maha besar. Allah yang maha agung, maha besar, maha gagah perkasa berkata. Apa kata Allah? Ini firman Allah tapi tidak tercantum dalam Al-Quran, hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firman-firman Allah yang tidak ditulis dalam Al-Quran tetapi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, itu disebut dengan hadis qudsi.
Apa kata Allah? Anfik. Anfik, infaklah kamu, sedekahlah kamu. Infaklah kata Allah. Unfik alaik. Aku akan infak kepadamu. Ya. Mana ini Fuadi, mana Mbak Anggun sudah masuk, sudah sehat? Belum? Hah? Oh ya. Anfik, unfik alaik. Infaklah kamu, kata Allah, aku akan infak kepadamu. Ini perintah dari Allah kepada kita lewat hadis qudsi ini. Kita disuruh infak, nanti Allah akan infakin kita. Makanya kalau saudara mau dapat duit, infak dulu. Nanti akan dapat duit. Semakin banyak Anda infak, semakin banyak duit Allah akan kasih. Tidak percaya, silakan buktikan. Pagi-pagi gini, sebelum cari duit, infak dulu kamu. Nanti kamu akan dapat duit. Ya, infaklah kamu, aku akan infak kepadamu. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari loh. Wa qala, dan Rasulullah SAW pun bersabda, melanjutkan firman Allah ini. Apa sabda Rasul? Yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh. Bagaimana maksudnya? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu maksudnya dengan perkataan Rasulullah SAW ini. Tangan Allah itu penuh. Ya ibarat kita membawa barang itu, barang yang kita bawa itu sudah dengan kedua tangan kita sudah nggak bisa bawa apa-apa lagi. Penuh tangan kita ini dengan bawaan. Rasul mengatakan yadullahi mal'a, ya tangan Allah itu penuh. Penuh dengan apa ya? Penuh dengan apa yang diperlukan oleh manusia ini. La yaghidhuha nafaqatun. La yaghidhuha, tidak menguranginya atau menyedikitkannya. Nafaqatun, satu nafaqah, satu infak. Jadi dari sini kita dapat pengertian tangan Allah itu banyak, penuh dengan apa yang diperlukan oleh manusia. Saking penuhnya tangan Allah itu, bahkan kata Rasul tidak menguranginya satu nafkah pun. Kalau hanya satu orang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, apakah sehari 1 juta, sehari 1 miliar, sehari 1 triliun dia infakkan, dan itu semua yang dimiliki oleh manusia dari Allah itu asalnya. Itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan Allah, ada apa yang ada dalam kepemilikan Allah. Terus lagi kata Nabi, saha al-laila wan nahar. Allah itu saha, selalu melimpahkan. Saha asalnya itu as-sahau, itu tukang sekop. Orang yang pekerjaannya nyekop pasir itu misalnya. Orang nyekop pasir itu enggak ada kan? Sedikit, jerut. Enggak mesti dipenuhi sekopnya itu. Cepat selesaikan gitu. Jadi ibarat tukang sekop. Allah itu mencurahkan apa yang dia mau infakkan kepada hamba-hambanya. Ini seperti tukang sekop melemparkan isi sekopnya itu. Menciduk pasir dengan sekopnya, kemudian melemparkan, wush, itu. Lagi, cus gitu. Mana ada kita lihat orang menyekop pasir itu dikit-dikit, capek. Nggak ada, kelawasan itu. Ya. Jadi Allah itu selalu melimpahkan apa yang ada di tangannya tadi berupa nafkah itu. Allah selalu mencurahkan apa yang ada di tangannya itu. Al-laila wan nahar, setiap malam dan siang. Ada orang cari rezeki malam dikasih, ada yang cari rezeki siang dikasih. Gitu. Ada yang cari rezeki siang malam dikasih, siang malam dikasih semuanya. Itu Allah loh. Ya.
Waqala, dan kemudian Rasul berkata lagi, afara'aitum ma anfaqa. Oh, sebentar. Tadi yang bersabda di Rasulullah SAW ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha gagah dan maha agung berkata, unfik alaik. Infaklah kamu, maka aku akan infak kepadamu. Ini Allah berfirman kepada Nabi disuruh menyampaikan kepada umatnya. Waqala, dan Allah pun berkata, yadullahi mal'a, sampaikan wahai Muhammad, tangan Allah itu penuh. La yahiduhan nafaqatun, tidak menguranginya satu nafkah pun. Walaupun nafkahnya itu besar. Karena ada orang kaya, istrinya banyak, atau satu tapi permintaannya yang banyak. Itu kan sekali sebulan itu harus ngasih duit istrinya, uang belanja, mungkin gak cukup, kalau cuma 5 juta. 10 juta pun gak ada. Ada seorang wanita yang kita banyak baca di berita-berita ya, nafkahnya sehari 50 juta. Kayak apa itu 50 juta? Astagfirullah. Gak bisa aku punya bini kayak begitu aku. Ada kawa. Ada kawa menghidupinya itu ya. Jadi nafkah sebesar apapun tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah. Saha al-laila wan nahar. Allah selalu mencurahkan di malam dan siang hari. Wa qala, dan Allah pun berfirman juga, afara'aitum, apakah maka kalian sudah melihat atau apakah kalian tidak melihat, wahai manusia, apakah kalian tidak melihat ma anfaqo, apa yang Allah sudah infakkan, mundu, semenjak khalaqas samawati wal ard, dia menciptakan langit dan bumi. Coba kamu perhatikan wahai manusia, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan manusia, mulai dari Nabi Adam dan terus anak Nabi Adam beranak pinak sampai keturunan sekarang ini, semua manusia di seluruh jagat raya ini disebut sebagai Bani Adam, anak turunnya Adam. Berapa jumlah manusia yang sudah ada di muka bumi ini? Semuanya dapat rezeki dari Allah. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, ya, apakah kalian tidak melihat wahai manusia? Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, berapa yang sudah Dia infakkan kepada manusia? Kalau di total itu, berapa harta yang sudah Allah berikan, infakkan kepada manusia ini? Fa innahu, maka ketahuilah sesungguhnya lam yahid, tidak mengurangi ma fi yadihi, apa yang ada di tangannya. Walaupun kekayaan Allah sudah Allah berikan kepada semua manusia yang pernah ada sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, semua manusia dikasih oleh Allah harta, uang yang masing-masing besarnya beda-beda, tapi semua manusia dengan segala bangsa dan sukunya ini yang bermacam-macam, dan segala status sosial ekonominya yang berbeda-beda ini, semuanya dapat jatah dari Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini. Dan itu kata Allah yang sudah Allah berikan kepada seluruh yang Allah sudah ciptakan dari makhluknya ini, termasuk kucing-kucing yang ada di sekitar kita ini, dapat bagian dari makanan dari kita juga. Itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan Allah. Bayangkan saudara, jadi betapa kayanya Allah itu. Makanya kalau kita pengen kaya, gak usah korupsi. Kalau memang jatahnya kita kaya, akan dibuat kita ini oleh Allah jadi kaya tanpa korupsi. Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan Anas bin Malik. Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, pembantunya Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah. 10 tahun jadi pelayan Rasulullah SAW. Anas bin Malik, ya, kalau saya tidak salah ingat, ya, beliau pernah minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah. Apa doa Rasul kepada Anas bin Malik? Allahumma aksir malahu wa auladahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anak turunnya. Dikabulkan oleh Allah. Anas bin Malik yang semula pelayan Rasulullah, pembantu, jadi orang kaya raya.
setelah Rasul wafat. Dan anak cucunya, saya nggak ingat berapa puluh itu. Anaknya bukan cuma 1, 2 belasan anak, bukan cuma 27, 23, puluhan. Itu artinya mungkin istrinya banyak. Masing-masing istri dikasih 15 anak itu misalnya. Nah kalau 4 orang istri, 60 anak itu. Nanti dibaca lagi ya, riwayatnya Anas bin Malik ya. Masih ingat kamu? Jumlahnya enggak ingat, tapi banyak toh? Ah ya, aku juga enggak ingat. Ada hadisnya itu ya. Jadi Nabi mendoakan orang, Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkan ya hartanya. Boleh kalau Nabi, kalau kita Allahumma aksir mali. Ya Allah banyakkanlah hartaku ya Allah kalau bisa ya Allah. Boleh aja kita berdoa begitu. Nah, Nabi mendoakan kepada orang dikabulkan oleh Allah. Ini ya. Jadi saudara, apa yang ada di tangan Allah itu tidak berkurang dengan sudah diinfakannya kepada seluruh makhluknya ini. Wa kana arsuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah atau singgasana Allah itu berada di atas air. Wa biyadihil mizan, dan di tangannya pun ada timbangan, ada al-mizan. Ada keadilan di tangan Allah itu. Jadi keadilan itu hanya ada di tangan Allah. Di tangan manusia ini enggak ada keadilan. Manusia yang beristri lebih dari satu pun enggak akan pernah bisa adil. Terutama dalam soal cinta. Dalam soal sayangnya, enggak bisa adil. Dan itu tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW punya istri banyak, sampai 9 orang dalam satu kurun waktu. Beliau paling sayang cuma kepada Aisyah saja. Yang lainnya disayangi juga oleh Rasul, tapi tidak sesayang beliau kepada Aisyah. Tapi soal zahir, kalau soal cinta kan soal batin, soal hati. Nah, kalau secara zahir sama, dikasih sama. Sana dikasih rumah, ini dikasih rumah, ini kasih rumah, kasih rumah, kasih rumah. Jadi kalau punya istri 4, sini kasih rumah, kasih rumah, kasih rumah, kasih rumah. Punya istri 4, sini kasih mobil. Pusing kan men? Iya. Satu aja enggak habis-habis kok, masa mau 4. Punya istri 1 loh enggak habis-habis. Kita pakai tuh enggak habis-habis. Kita gunakan maksud saya. Kita manfaatkan, enggak habis-habis lah. Kalau 4, pusing sendiri sampean ngurusin. Nanti belum satu protes, Bang, Ikam belikan itu yang kayak gini, karena apa aku belikan kayak gini, itu tasnya Hermes tuh, aku enggak Hermes KW 1 ini, pusing sama, udah balik sini lagi ya. Wa biyadihil mizan, dan di tangan Allah itu ada timbangan, ada keadilan yang yafidu wa yarfa'u, Allah akan merendahkan dengan kehendaknya, wa yarfa'u, dan akan meninggikan. Jadi Allah itu adil. Siapa orang yang akan direndahkan dan siapa yang akan ditinggikan, itu semuanya dilakukan oleh Allah dengan keadilan. Ya. Kalau hari ini di negara kita Republik Indonesia ini, Pak Prabowo yang sudah menjadi presiden terpilih, walaupun belum dilantik, tapi sudah menjadi presiden terpilih, itu dia tuh kepingin jadi presiden itu sampai 5 kali bertarung itu. 5 kali dengan calon wapresnya. Ya, sampai 5 kali baru berhasil. Ya mudah wayahe barangkali betul. Nah, jadi saudara, siapa yang akan ditinggikan oleh Allah, siapa yang akan direndahkan, itu ada di tangan Allah semuanya dengan keadilannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ada lagi hadis waqala Imam Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sendiri sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Abi Rozin, ya, bapaknya Rozin, wa ismuhu, dan nama dia sebenarnya adalah Lakit ibnu Amir ibnil Muntafiq al-Ukaili. Lakit bin Amir bin al-Muntafiq al-Ukaili. Kala sahabat Nabi ini berkata, kultu, aku dulu pernah bertanya, ya Rasulullah. Ini ada seorang sahabat Nabi pernah bertanya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana Rabbuna, aina, di mana kana berada, Rabbuna, Tuhan kami, Tuhan kita ya Allah, qabla ayyahluqa khalqahu,
qabla sebelum ayahluqa dia menciptakan khalqahu makhluknya. Ya Rasulullah, Tuhan kita ada di mana sebelum dia menciptakan makhluk ini? Ini sahabat ini saking penasarannya kepingin tahu. Sebelum Allah menciptakan semua langit dan bumi ini ya Rasulullah, Allah itu ada di mana? Qala, Rasul menjawab, kana fi ama. Dia ada di awan. Dia ada di udara. Dia ada di atas sana, di udara gitu aja lah. Kalau di komus ama itu biasanya diartikan ya awan yang tinggi. Kana fi ama, Allah ada di awan sana. Tetapi awan yang ada Allahnya di sana, matah tahu hawa, tidak ada di bawah awan itu udara, wa ma fauqahu hawa, dan tidak ada di atas awan itu udara. Allah ada di atas awan, yang di atasnya tidak ada udara, dan di bawahnya tidak udara. Pusing sampean kan? Gimana ya? Salahnya kamu sendiri tanya. Jawaban Rasul begitu. Terus summa khalaqal arsy, kemudian dia menciptakan arsy. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan singgasananya dulu. Summa khalaqal arsy ba'da dzalik, kemudian dia menciptakan arsy-nya sesudah itu. Sampai di sini aja hadis riwayat Ahmad yang kata Imam Ibnu Katsir wa qad rawahu Tirmidzi, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Imam At-Tirmidzi fit tafsir dalam kitab tafsirnya, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah juga dalam fi Sunan dalam kitab sunannya min hadis Yazid bin Harun dari hadisnya Yazid bin Harun dengan periwayatan seperti tersebut di atas. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan hadza hadisun hasan. Ini hadis hasan. Ini hadis yang bisa dipercaya. Nah, jadi itu keterangan tentang wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah itu ada di atas air, singgasana Allah ada di atas air. Sedangkan ahli tafsir Mujahid, wa qala Mujahid, dan telah berkata Imam Mujahid ahli tafsir ini berkata, maksud ayat wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah, singgasana Allah itu ada di atas air, itu adalah qabla ayyahluqa syai'a. Itu adalah sebelum dia Allah menciptakan sesuatu apapun. Jadi sama keterangan dari para sahabat tadi dengan keterangan para tabi'in, dimulai dari Mujahid. Ya, kemudian wakada, dan begitu juga qala telah berkata Wahb bin Munabbih, sahabat Nabi ini. Wa Dhamrah bin Habib, dan ini Dhamrah bin Habib juga sama. Wa qalahu, dan mengatakan seperti itu juga Qatadah, ahli tafsir Qatadah, sama dengan Mujahid ini. Wa Ibnu Jarir, dan Imam Ibnu Jarir ahli tafsir di belakangnya lagi. Wa ghairu wahid, dan tidak hanya satu orang saja yang mengatakan bahwa arsy Allah sudah diciptakan lebih dahulu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian juga waqala Qatadah, dan telah berkata ahli tafsir Qatadah fi qaulihi, tentang firman Allah wa kana arsyuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah ada di atas air, yakni maksudnya yumbiukum, Allah memberitakan kepada kalian kaifa kana, bagaimana keadaan dia Allah, bad'u khalqihi, memulai penciptaannya, qabla, sebelum ayyahluqas samawati wal ard, dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dia sudah menciptakan arsy-nya dulu. Wa qala Ar-Rabi bin Anas, dan telah berkata juga Imam Ar-Rabi bin Anas, ini juga tabi'in. Dia mengatakan wa kana arsyu 'alal ma, maksud ayat dan arsy Allah ada di atas air adalah maksudnya falamma, maka ketika khalaqas samawati wal ard, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Baru ya, setelah Allah menciptakan arsy, maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi, qasama dzalikal ma qasmaini, Allah membagi air itu qasmaini menjadi dua bagian. Jadi Allah menciptakan arsy-nya ditaruh di atas air, arsy-nya berada di atas air, bahkan arsyu 'alal ma. Nah, air itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah membagi air itu tadi menjadi dua bagian. Faja'ala, lalu Allah menjadikan nisfan, separuh air tadi ditaruh di mana? Tahtal ars, di bawah ars. Wahwa, dan dia
Air yang separuh itu tadi adalah al-bahrul masjur, lautan yang meluap, yang diluapkan. Jadi semua lautan yang ada di dunia ini itu air yang diciptakan oleh Allah, yang kata ini ahli tafsir siapa namanya ini tadi ini, Rabi bin Anas, itu ars Allah ada di atas sana. Nah, kan tambah bingung lagi sampean. Lautan di atas lautan kan udara. Maka tadi katanya ars Allah itu di udara, tapi di bawahnya enggak di awan, di bawahnya enggak ada udara, di atasnya enggak ada udara. Tambah bingung kan? Terus gimana itu? Ya segitu itu sudah. Ya. Wa qala Ibnu Abbas juga berkata, innama sesungguhnya, kata Ibnu Abbas, innama sesungguhnya tiada lain summiyal arsyu arsan, dinamakan singgasana Allah itu dengan nama ars itu lirtifaihi karena ketinggiannya. Jadi ars Allah itu tinggi sekali, tempat yang paling tinggi yang diketahui oleh manusia ini. Itu tempat arsnya Allah. Wa qala Ismail bin Khalid, ini juga sama, Ismail bin Khalid. Dia mengatakan sami itu Sa'dan At-Ta'i, dia mendengar gurunya berkata bernama Sa'ad At-Ta'i yaqulu berkata, al-arsyu yakutun hamra. Ars itu berupa yakut yang berwarna merah. Kalau tadi yang kemarin ars Allah itu terbuat dari yakut yang berwarna hijau. Wah, ini lambang-lambang partai semua ini, ya. Tapi bukan partai yang ada, ini bukan, ya. Ini warna saja. Wa qala Muhammad bin Ishaq, dan berkata juga ahli tafsir Muhammad bin Ishaq fi qaulihi tentang firman Allah Ta'ala. Nah, ini yang di belakang ini. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'. Dia menerangkan ayat ini, fakana maka adalah kama wasofa nafsahu ta'ala, sebagaimana dia Allah mensifati dirinya yang maha tinggi, ketika laisa tidak ada illal ma kecuali air, wa alaihil ars, maka di atas air itulah ars Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada air yang Allah ciptakan, dan kemudian Allah membuat ars itu ditaruh di atas air. Wa kana arshuhu 'alal ma. Wa 'alal ars, dan di atas ars itulah Dzul Jalali wal Ikram, bersemayam Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Al wal izzati, dan Allah yang mempunyai kegagah perkasaan. Was sultan, dan Allah yang mempunyai kekuasaan. Wal mulki, dan Allah yang mempunyai kerajaan. Wal kudrati, dan Allah yang mempunyai takdir. Wal hilmi wal ilmi, dan Allah yang mempunyai sifat lembut dan yang mempunyai sifat berilmu. War rahmati wan nikmati, dan Allah yang mempunyai rahmat, sifat rahmat, dan mempunyai sifat maha memberi nikmat. Al fa'alu lima yulid, Allah yang maha berbuat kepada apa saja yang dia maui, yang dia kehendaki. Wa qala al-A'mas, berkata juga ahli tafsir al-A'mas, anil Minhal bin Amr, dari an Sa'id bin Jubair, qala Sa'id bin Jubair, seorang ahli tafsir tabi'in, ditanya oleh muridnya, Su'ila Ibnu Abbas, telah pernah ditanya gurunya Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, an qaulillahi, tentang firman Allah Ta'ala, wa kana arshuhu 'alal ma. Wahai Ibnu Abbas, apa maksud firman Allah wa kana arshuhu 'alal ma, dan ars Allah itu ada di atas air, itu maksudnya apa? Maksudnya arsnya Allah itu ala ayyi syai'in kana, berada di atas sesuatu apa saja yang dia ada. Al-ma'u air. Maksudnya ars Allah itu berada di atas air. Qala, dia berkata lagi Ibnu Abbas, alamat nirih, berada dalam tiupan angin. Berada di sepanjang angin itu ada. Wow, bingung lagi sampean kon. Piye to iki jane? Ya sudah, makanya jangan dipikirin. Ketahui aja sudah. Oh, asal Allah itu tinggi. Itu ada, itu aja. Berada di atas air, air yang mana embuh. Itu aja sudah. Tapi kita percaya, kita yakini. Karena akal kita enggak akan sanggup memikir. Ya.
Nah, kalimat berikutnya ini ya, kalimat yang ketiga. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia dan arsy Allah ada di atas air, lalu Allah menciptakan, maksud diciptakannya langit dan bumi beserta isinya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kalian untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir, khalaqas samawati wal ardo, dia Allah menciptakan langit dan bumi linnaf'i ibadihi, untuk memberi manfaat kepada hamba-hambanya. Diciptakannya langit dan bumi itu kata Ibnu Abbas ya, kata tafsir Ibnu Katsir ini, untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah alladzina, yang mereka semuanya khalaqahum, dia Allah telah menciptakan mereka. Untuk apa Allah menciptakan hamba-hambanya ini, manusia-manusia dan jin-jin itu? Liya'buduhu, supaya mereka semua menyembah kepadanya saja, menyembah kepada Allah atau beribadah kepada dia saja, wahdahu, sendirian dia. Liya'buduhu wahdah, supaya mereka semua menyembah kepada Allah yang sendirian dia, yang Maha Esa dia. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi dia. Walam yahluk dzalika abasan, dan Allah tidak menciptakan itu semua dengan sia-sia. Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan dengan sia-sia, bukan dengan tanpa tujuan, bukan dengan tanpa maksud, bukan dengan tanpa ada hikmahnya. Tapi ada hikmahnya di sana. Kama qala, kata Ibnu Katsir, sebagaimana dia Allah Ta'ala yang maha tinggi telah berfirman di dalam ayat yang lain. Ibnu Katsir mengutip ayat lain ini, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Wa ma khalaqna, dan tidaklah Allah menciptakan langit wa as-samaa, langit wal ardo, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, batila, dengan sia-sia, tanpa hikmah, tanpa tujuan. Zalika, yang demikian itu, yang menyangka penciptaan langit dan bumi itu tidak ada tujuannya, adalah dhannul ladzina kafaru, persangkaan orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang kafir enggak pernah memperhatikan apa maksud diciptakannya langit dan bumi, tujuannya untuk apa? Apa maksudnya manusia diciptakan di muka bumi? Mereka enggak tahu. Yang mereka tahu, hidup, cari duit, cari makan, ya, cari keperluannya, dah bersenang-senang dengan apa yang sudah dia peroleh. Itu aja. Itu watak orang kafir. Ciri, sifat, watak orang kafir, hidup cari makan, bukan cari makan untuk hidup untuk cari makan. Yang benar kan harusnya cari makan untuk hidup. Bukan hidup untuk cari makan, bukan. Tapi orang kafir begitu. Maka Allah menyatakan, fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah bagi orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka gara-gara berprasangka salah terhadap Allah. Ini surat Shad ayat 27. Wa qala ta'ala, dan bahkan Allah Ta'ala berfirman, kata Ibnu Katsir, ini lebih bagus lagi ayat ini. Ini kata Allah dalam surat yang lain. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ini surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 115 116. Ini Allah berfirman begini dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Afahasibatum, apakah maka kalian mengira wahai manusia, annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kalian semua abasan, dengan sia-sia, tanpa maksud, tanpa tujuan. Wa annakum, dan apakah kalian semua wahai manusia mengira ilaina, kepada kami, la turja'un, kalian tidak akan dikembalikan. Manusia, apa kamu mengira kami ciptakan kalian itu sia-sia gitu, enggak ada maksud, enggak ada tujuan?
Enggak, itu semua ada maksudnya, ada tujuannya. Apa maksud dan tujuannya? Supaya kalian semua menyembah kepadaku, kata Allah. Itu tujuannya. Ya. Terus, apa kalian menyangka bahwa kalian nanti kalau sudah mati tidak akan kembali kepada aku? Enggak, kalian tidak akan mati dan kembali kepada aku, menghadap kepada aku. Itu firman Allah. Fata'ala Allah, maka maha tinggilah Allah, al-malikul haq. Raja yang benar, raja yang sebenar-benarnya, al-malikul haq. Tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa'dul amin. Nah, soal juga amin ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-malikul haqqul mubin. Ya Allah tuh al-malikul haq, bener ini. Itu lagu karangan Sultan Hamid II Riau sana. Ya. Uro-uro itu namanya, nyanyian. Ya. Jadi Allah itu Al-Malikul Haq, raja yang benar. Bukan raja Jawa, bukan raja Fir'aun. Ya, Allah itu raja yang benar-benar itu. La ilaha illa huwa, kata Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Dia, wahai Muhammad. Rabbul Arsyil Karim, Dialah pemilik arsy yang mulia. Allah itu adalah Tuhan atau pemilik arsy yang agung, yang mulia. Jadi saudara, dari ayat kita mendapatkan pelajaran bahwa kita diciptakan ini tidak untuk berbuat yang sia-sia, berbuat yang tanpa arah, tanpa tujuan. Tidak. Kita diajari Allah untuk berbuat apa saja, itu ada tujuannya. Dan tujuan kita cuma satu, menuju kepada Allah saja. Semua yang kita lakukan harus kita satukan tujuannya kepada Allah saja. Jadi kita jadi presiden pun dalam rangka menyembah kepada Allah. Kalau itu yang dilakukan oleh para presiden kita, maka tidak ada rakyat yang terlantar, tidak ada. Dan hukum itu akan adil karena Allah mengajarkan kita keadilan. Dan Allah akan dan semua rakyatnya akan terjamin hidupnya karena Allah sudah menyiapkan kekayaan untuk rakyat Indonesia ini di dalam negara kita ini banyak sekali. Tapi sayangnya digunakan bukan untuk rakyat, tapi untuk segelintir orang saja yang rakus kepada dunia. Ya, kembali lagi ke sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang terkenal, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka semua menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Nah, kata-kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ini dibahas lagi oleh Ibnu Katsir. Allah dalam Al-Qur'an mengatakannya itu, kami Allah menciptakan kalian wahai manusia untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Selalu ahsanu amala, ahsanu amala, ahsanu amala. Bukan aktsaru amala. Bukan yang banyak amalnya, bukan. Ya. Liyabluwakum, Dia menciptakan kalian semua untuk menguji kalian, liyahtabirakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Walam yakul aktsaru amalan, Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya. Bal, akan tetapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Kenapa kok Allah bilang begitu? Padahal kita disuruh banyak beramal. Kenapa Allah enggak bilang Allah menguji kalian untuk diketahui siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya? Karena kita disuruh beramal yang banyak. Kenapa Allah enggak bilang yang paling banyak amalnya? Kenapa bilangnya yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak? Ya. Wala, ya, kata Ibnu Katsir penjelasannya, wala yakunul amalu hasanan, dan tidaklah akan menjadi suatu amalan itu menjadi amalan yang baik hatta yakuna kholisan lillahi azza wajalla, sampai jadilah dia amalan itu kholisan lillah, dilakukan dengan ikhlas karena Allah yang azza wajalla, yang maha gagah dan maha agung. Jadi kenapa Allah mengatakannya ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Karena walaupun orang banyak amalnya, kalau dia tidak ikhlas, itu tidak dianggap oleh Allah sebagai amal baik. Amalan yang baik adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Walaupun sedikit, kalau ikhlas itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak ikhlas.
Gitu loh Pak. Itu sebabnya Allah dalam Al-Quran mengatakannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala. Makanya sebagian tafsir memaknai ahsanu dengan akhlasu. Siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalannya? Terus yang dimaksud khalisan lillah, ikhlas karena Allah yang maha perkasa, agung. Ini adalah ala syariati Rasulillah, amalan yang dilakukan berdasarkan kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat, jalan, cara beragama, cara menjalani agama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itulah yang seharusnya kita lakukan dalam beribadah kepada Allah. Jangan melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bukan amal soleh, amal sia-sia itu. Ini dia. Ibnu Katsir mengatakan, famata, maka kapan saja, faqadal amalu wahidan, menemui, ya, faqada, mendapati al amalu wahidan, satu amalan saja, min hadzaini syartaini, dari dua syarat ini, ya, saya salah. Faqada itu kehilangan, ya, bukan apa tadi saya mengartikan apa tadi? Menemukan, salah, ya. Saya salah, saya ulangi. Famata, maka kapan saja, faqada, kehilangan, tidak ada maksudnya. Al-amalu wahidan, satu amalan saja kehilangan, min hadaini syartaini, dari dua syarat ini. Dua syarat itu adalah ikhlas dan berdasarkan syariat atau cara Rasulullah SAW beramal. Jadi kalau ada satu amalan saja kehilangan syarat ikhlas, satu, dua, kehilangan syarat kedua, tidak cocok dengan ajaran Rasulullah, batola, maka batallah amalan itu, wahabito, dan hapuslah pahalanya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, kalimat yang terakhir, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Ini sudah jelas, ya, enggak usah diterangkan. Dan sungguh Muhammad, jika engkau berkata kepada orang-orang Mekah itu, sesungguhnya kalian semua akan dibangkitkan sesudah mati nanti, niscaya mereka akan berkatalah, orang-orang kafir Mekah itu tidak lain omongan Muhammad ini kecuali omongan tukang sihir yang nyata, omongan sihir yang nyata. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala in akhbarot ya Muhammadu, dan sungguh Muhammad, jika kok akhbarot, ya, akhbarta misalnya, wala in akhbarta ya Muhammadu haula'il musyrikin, dan jika engkau Muhammad mengabarkan kepada mereka orang-orang musyrik, annallaha, bahwa Allah itu saya ba'atsuhum, akan membangkitkan mereka hidup lagi, ba'da mamatihim, sesudah matinya mereka, kama bada'ahum, sebagaimana Allah memulai menciptakan mereka, ma'a, bersamaan dengan itu, annahum, bahwa mereka ya'lamuna, mereka pada mengetahui, annallaha ta'ala, bahwa Allah Ta'ala huwallazi khalaqas samawati wal ard, mereka, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi maksudnya, Muhammad, kalau engkau mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah itu bahwa mereka akan dibangkitkan sudah matinya, mereka tidak akan percaya. Padahal mereka percaya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi herannya mereka, kenapa mereka tidak percaya kalau nanti mereka akan dibangkitkan sesudah mati? Kenapa mereka mengatakan orang hidup sudah mati, ya sudah, nggak bisa hidup lagi? Kenapa mereka berkeyakinan seperti itu? Padahal Allah yang menciptakan mereka. Yang menciptakan mereka itu Allah, dan yang akan menghidupkan mereka lagi juga Allah. Menghidupkan orang yang sudah mati itu lebih mudah daripada menciptakan makhluk yang baru. Itu Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi sanggup kok. Masa menghidupkan orang yang sudah mati enggak sanggup? Itu maksud dari ayat ini, ya. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi ketentraman dalam hati kita, memberi istiqomah dalam hati kita, memberi kepada kita semua husnul khatimah, memberi kepada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, memudahkan kehidupan kita baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam bermasyarakat maupun bernegara, dan memberi kepada kita semuanya kemudahan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat,
dan memberi kepada kita semua rezeki yang mencukupi semua keperluan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.